Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Esensi Awal ekonomi nasional. insyaallah. Ya, semoga iman kuat, ekonomi dahsyat. Dan ini harus menjadi target. Setuju? Maka tadi udah dibahas sama Pak Rio ya, Bang Rio, Pak Aldo tentang wasilah kekayaan. Tadi juga udah ditanya, ya, boleh nggak kita kaya? Boleh. Boleh kita miskin? Nah, ini nggak enak jawabannya. Ya, sekarang saya balik nanya. Haruskah kita kaya? Harus. Ini bahasnya kaya-kaya terus ya. Gak ada yang tersinggung kan? Di sini tuh kita terima kaya itu harus menjadi target. Setuju gak? Setuju. Jadi sebenarnya masalah mindset, ya, mental, ya. Kalau mental sudah terbiasa menjadi mental kaya, insya Allah pasti akan jadi pemenang. Ya kalau mentalku balap kayak Omar kita, ya alhamdulillah luar biasa. Ada yang aku balap sini? Ya ada. Nah, Balap karung, Pak. balap karung ya, insya Allah. Kalah itu juga. Kita harus jadikan target. Kenapa kita harus jadikan target? Karena semua amalan-amalan yang ada di dalam agama kita menyangkut tentang harta, menyangkut anak yatim, akikah, korban, sedekah, naik haji, umroh, apalagi bangun masjid, bangun pesantren. Puasanya nggak usah pakai harta. Ya tapi tetap ya. Artinya kita harus jadi target, ya. Cukup dengan daun aja atau kita senyum aja menyikapi itu semua? Tidak. Apalagi kalau sekarang nih, ya banyak saudara-saudara kita yang tertindas, ya, genosida di mana-mana. Coba, kalau kita menjadi orang-orang kaya yang seluruh yang ada di ruang ini, pasti kita telah memberikan sumbangsi yang luar biasa untuk Palestina. Setuju nggak? Jadi satu orang ya, satu di antara kaum muslimin yang hidupnya atau terhina kejenajekan, semua kita akan merasa tanggung jawab. Makanya kenapa kita harus kaya? Jadi pertanyaannya, kaya itu hukumnya apa? Coba. Wajib. Awas kalau nggak kaya nanti bahaya. Siapa yang bilang kaya itu wajib? Jadi kaya itu hukumnya mubah. Yang paling tinggi sunnah. Jadi harta yang kita cari, ya, itu kita gunakan di jalan kemaslahatan. Target besar, impian besar, boleh nggak? Boleh. Nah kebanyakan kita kan kebalik. Jangan katakan kepada Allah bahwa kita memiliki masalah yang besar, tapi justru dibalik, katakan kepada masalah bahwa aku punya Allah yang maha besar. Takbir. Takbir. Oh, Jadi harus target, man. Jadi kalau kita belajar teladan yang super komplit itu dimiliki oleh Nabi kita, kandidat, pemimpin, penutup risalah Nabi-Nabi sebelumnya itu ada pada Nabi kita. Pernah kaya, pernah miskin, pernah duda, pernah bujang, juga pasti ya. Pemimpin pasukan, ahli strategi, apa lagi? Semua kelebihan
kebaikan atau fadilah keutamaan itu luar biasa. Nabi sebelumnya, Nabi Sulaiman kaya, dia tidak pernah rasakan bagaimana hidup miskin, karena dia udah dari kecil udah kaya. Bapaknya Nabi Daud kaya, betul? Nabi Musa kaya, Nabi Ibrahim kaya, ya, Nabi Syuaib itu biasa-biasa aja, ya, Nabi Ayub miskin. Tapi teladan yang dimiliki oleh baginda Rasulullah SAW super komplit. Harusnya kita ngikutin siapa? Rasulullah SAW. Ya, kalau kita melihat kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, orang-orang terbaik, manusia-manusia terbaik yang pernah Allah keluarkan dari manusia-manusia ini. Siapa? Yaitu wasabiquna awwalun minal muhajirin wal ansar wallazina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhu wa radu anhu. Nah, itulah orang-orang yang pertama kali memeluk agama Islam dari golongan kaum muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti setelahnya. Berarti kita ini umat. Tadi sudah dibahas juga, ya, kaya bersyukur lebih baik daripada miskin bersabar. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 15, bi amwalikum wa anfusikum, berjuanglah dengan harta dan jiwa. Kenapa harta ditaruh lebih awal ketimbang jiwa? Kenapa harta lebih didahulukan ketimbang jiwa? Karena kalau di dalam Islam itu runut, ya, dirikan sholat, bayar zakat, dirikan sholat, sembelih hewan kurban, semua itu runut. Kenapa? Ya, bi amwalikum wa anfusikum, berjuanglah dengan harta dan jiwa. Tahu jawabannya, saudara-saudara semua? Karena ketika si jiwa-jiwa yang memiliki harta-harta ini, ketika dia sudah tidak ada di dunia ini lagi, maka hartanya akan bermanfaat kepada 3W. Apa itu 3W? Wakaf, waris, wasiat. Itu dijelaskan secara eksplisit di dalam Al-Quran tanpa harus dipaparkan secara rinci lagi oleh hadis. Bagaimana hukum wakaf, waris, wasiat, yang pembagian harta dan segala macam. Artinya Allah berasumsi kita harus kaya. Sepakat gak sih? Sepakat. Ada akikah, kurban, menyantuni anak yatim, naik haji umroh. Itu kalau orang miskin bisa kan? Enggak. Orang miskin bisa, ya, jadi santri, tapi tidak bisa bangun masjidnya, bangun pesantrennya. Sepakat kan? Orang miskin bisa umroh, bisa diumrohkan, tapi tidak bisa umrohkan orang atau menghajikan orang. Betul? Betul. Apa lagi? Banyak sekali. Artinya harta-harta yang digunakan di jalan kemaslahatan, dan ini harus jadi target. 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ini jaminan predikat surga sudah disampaikan oleh baginda Rasulullah. Abu Bakar di surga, Umar di surga, ya, Utsman di surga, Ali di surga, Talha di surga, Zubair bin Awf di surga, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah bin Jarrah, Abdurrahman bin Auf, itu semua di surga. Ternyata 10 dari orang kaya, sahabat-sahabat kaya yang dijamin masuk surga oleh baginda Rasulullah, ya Allah yang jamin. Ternyata 9 di antara mereka itu adalah orang-orang kaya. Boleh Bapak, teman-teman lihat semua yang googling. Jadi sudah beriman, bertakwa, berharta. Masya Allah. Siap menjadi target kita semua? Siap. Amin. Kalau kita berpikir, gak usah kaya itu banyak, tapi malah lama dihisapnya. Pernah dengar seperti itu? Ternyata teliti harusnya doa, ya. Nah sekarang logikanya gini, kalau bapak-bapak semua di sini, ya teman-teman semua di sini berharta kaya, ya, terus ada teman yang miskin, dia lebih dulu yang miskin masuk surga, sementara kita berharta, harta kita gunakan di jalan kemaslahatan, kemudian teman kita yang miskin dulu. Kira-kira logis ya? Yang miskin duluan,
ketimbang yang kaya menggunakan hartanya di jalan kemaslahatan, di jalan umat. Logis nggak Bapak? Artinya harta ya yang bermanfaat insya Allah itu yang mengantarkan kita cepat menuju surga. Betul apa enggak? Betul. Insya Allah. Jadi seperti yang Allah kita sampaikan Bapak Haji Presiden Agung, ya, kalau kita risau memikirkan hanya kita, diri kita, anak-anak, istri kita, maka batasan bersih kita hanya sebatas itu. Setuju? Tapi kalau kita mulai risau memikirkan tetangga, saudara-saudari kita, umat, insya Allah Allah akan berikan rezekinya unlimited. Setuju? Jadi mulai sekarang kita rubah niatnya. Mau dirubah niatnya? Mau. Insya Allah harus yakin, Pak. Ya. Makanya dalam surat hadis riwayat Muslim nomor 2664, al-mu'minu al-ghayyu khairun wa ahabbu lillahi minal mu'mini dha'ifi wa fi kulli khair. Ya. Mukmin yang kuat lebih dicintai daripada mukmin yang lemah, namun pada keduanya ada kebaikan. Ya. Jadi sahabat-sahabat di zaman Rasulullah SAW, mereka tuh target, ya, saling berlomba-lomba untuk berlomba-lomba dalam pahala. Jadi ketika sahabat miskin ini bertanya, ya mungkin bukan berprotes, artinya curhat sama baginda Rasulullah. Ya Rasulullah, sahabat-sahabat kami yang kaya, mereka mendapatkan tambahan amal dari hartanya yang mereka sedekahkan. Sementara kami yang sahabat-sahabat yang miskin ini ya Rasulullah, kami tidak punya tambahan amal. Kira-kira tunjuki kepada kami ya Rasulullah sebuah amalan yang minimal kami sahabat-sahabat yang miskin bisa sederajat dengan sahabat-sahabat kami yang kaya. Apa yang diajarkan Rasulullah? Mengucapkan Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Dan akhirnya diam-diam sahabat yang miskin, sahabat yang kaya mempraktekkan apa yang diajarkan kepada sahabat miskin. Luar biasa ya? Paham ya? Jadi sahabat ilmu yang diajarkan Rasulullah kepada sahabat miskin diikuti juga oleh sahabat-sahabat yang kaya. Ternyata sahabat miskin menemui Rasulullah kembali. Ya Rasulullah, amalan yang kau ajarkan kepada kami ternyata diikuti juga oleh sahabat-sahabat kami yang kaya ya Rasulullah. Bagaimana ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah inginkan. Jadi kalau teman-teman semua tidak ingin kaya, Allah nggak akan berikan. Harta yang bermanfaat, ya, harta yang mendatangkan kemaslahatan, khairun nas atau binas, itu target. Sepakat nggak? Jadi kalau kita berbicara tentang harta, terlalu banyak dari hadis ayat yang menjelaskan kenapa seorang mukmin itu harus berharta. Banyak sekali, banyak. Ya, makanya kebanyakan dari kita hopeless, ya. Kebanyakan apa? Gampang sekali menyerah. Baru jalan, mau presentasi, mau prospek, ditolak orang, udah. Sering kita seperti itu. Ya Allah, susah banget ya ternyata. Ana indazoni abdi. Aku sesuai prasangka hamba kepada Allah. Kalau lu bilang nggak mungkin mustahil, nggak bisa, ya nggak bisa beneran. Nggak ada modal beneran. Betul nggak seperti itu? Jadi sangka baik itu penting, saudara-saudara semua. Ya, kita harus bersangka baik. Saya mampu, saya yakin, saya bisa, saya sukses. Dan ini yang harus kita rubah. Ya, mental kaya ini sudah dimiliki oleh baginda Rasulullah dan para sahabatnya. Bayangkan dakwah 5 tahun di Mekah, ya, dipersekusi, dihina, dilecehkan, bahkan pembunuhan kepada para sahabat-sahabat baginda Rasulullah. Ya, 5 tahun dakwah hanya berapa? 153 orang yang menganut agama Islam. Itu begitu perjuangan baginda Rasulullah itu luar biasa. Dan akhirnya apa? Ketika berhijrah ke
dibawa, dibunuh oleh masyarakat Quraisy. Begitu pun ketika mereka hijrah ke Habasyah, tidak boleh bawa harta 1 dinar 1 dirham pun, kecuali hanya badan pakaian yang melekat di badan mereka. Tapi karena para sahabat ini memiliki mental kaya, ini harta tidak diletakkan di dalam hati, tapi diletakkan di dalam genggaman mereka. Kapan harta itu disedekahkan, kapan hartanya diambil, mereka sudah siap. Maka berbeda dengan orang yang meletakkan harta di dalam hati, di dada mereka. Betul ya? Man kana fid dunya hamma, barang siapa menjadikan dunia sebagai ambisinya, maka akan Allah jadikan kemiskinan di antara kedua matanya. Miskin terus, gak pernah cukup. Betul gak? Manusia ini apa yang buat dia cukup ketika sudah masuk ke alam kubur? Takbir! Allahu Akbar. Saya udah mulai ngantuk nih. Masih kuat? Ya, insyaallah. Jadi apa yang tadi kita harus ubah? Semangatnya, mentalitasnya, mental kaya. Insyaallah, yakin Bang. Ya, yakin itu nomor 1. Ya, jangan pernah berikan batasan-batasan kepada diri kita. Sangka baik aja. Ya, ketika kita sudah memberikan batasan, maka udah cukup. Kita nggak akan pernah mendapatkan impian-impian besar, target-target besar, cuma mimpi. Setuju nggak? Kenapa? Kita sudah berikan batasan itu. Ya, Allah pun memberikan potensi kepada seluruh hambanya, setiap makhluknya yang Allah ciptakan. Ketika Allah berikan potensi, ketika Allah berikan perintah, pasti Allah berikan potensi untuk apa? Untuk mampu. Ketika Allah berikan perintah, pasti Allah berikan potensi untuk mampu kepada hambanya. Cuman masalahnya kita ini ada yang santai menyikapinya, ada yang serius, konsisten, istiqomah. Orang gagal juga melakukan, betul? Orang miskin juga melakukan, tapi tidak semuanya konsisten dan komitmen. Nah, inilah yang membedakan mereka, orang kaya dengan orang miskin. Konsisten dan komitmennya, totalitas melakukan, bersungguh-sungguh, insya Allah. Ya, ana inda zoni abdi. Jadi mulai dari sekarang kita rubah, kita semua. Kita ini adalah pejuang-pejuang keluarga. Ya, impian-impian kita ini pria-pria sejati. Biasa kita kehujanan, kepanasan, kedinginan, betul nggak? Tapi pria sejati tidak ridho, tidak ikhlas, tidak akan pernah diam melihat orang-orang yang dia cintai kepanasan, kehujanan, kedinginan. Betul nggak? Maka harus berikan mobil terbaik buat orang kita cintai. Pajero yang aslinya luar biasa dingin itu. Udah pernah naik Pajero belum? Udah. Gimana rasanya? Jadi jangan takut bermimpi yang besar, target yang besar. Ini kebanyakan kita udah hopeless duluan. Makanya ada seorang ulama Muhammad As-Sakiti, beliau menyampaikan seluruh pesimis, seluruh kelemahan, seluruh ketidakberdayaan, bahkan kalimat-kalimat yang mengatakan saya tidak mungkin, akankah saya sanggup menjalankan ini semua, bahwa itu adalah bisikan dari syaitan. Ya, di dalam surah Al-Baqarah ayat 146. Jadi intinya asy-syaitanu yu'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Jadi setan itu selalu menjanjikan kita kemiskinan, kefakiran. Lama-lama kita terjerumus. Ya, ujung-ujungnya menyalahkan diri sendiri, orang lain, menyalahkan Tuhan. Masya Allah. Alhamdulillah. Mau kita seperti itu? Mau ya? Menyalahkan Allah. Ya Allah. Ya. Takdir bisa dirubah kan? Bisa. Ya. Bisa kan? Bisa. Yakin takdir bisa dirubah? Bisa. Yang nggak bisa dirubah takdir apa? Takdir kematian. Takdir kematian. Nah, itu kan namanya takdir mubah. Takdir ketetapan. Ya. Teman-teman semua ini di
tertulis. Ya, itu nggak mungkin bisa dirubah. Tapi takdir Allah, takdir yang dapat dirubah. Kita melakukan dengan bersungguh-sungguh, tapi sandarkan semuanya kepada Allah. Tauhid kita harus berat. Ya, kita harus yakin Allah akan memampukan, Allah akan pantaskan, insya Allah pasti bisa. Yakin kan? Jadi ketika Allah pantaskan, apa lagi kita lakukan? Kembali ke kita. Ya, maka apa tadi? Berjuang dengan harta dan jiwa. Ni'mal malu soleh rajul soleh. Harta sebaik-baiknya harta yang soleh berada di tangan orang yang soleh. Sepakat kan? Sudah beriman di ruang ini semua? Kalau sudah yang beriman, miliki harta yang segera. Gak ada yang salah kan? Ini bukan kata saya, mohon maaf. Ini kata Al-Quran dan hadis. Kita itu harus memperdayakan, memampukan bersedekah, ya. Karena kita sebagai pria ini, kita punya hormon hipotalamus. Tahu nggak hormon hipotalamus? Hormon proteksi, mengayomi, menafkahi, yang melindungi. Itu tugas kita. Kalau zaman dahulu, orang-orang zaman dahulu, mereka memanah, berenang, berburu, menerkam, apa lagi? Semua itu butuh namanya ikhtiar yang luar biasa. Baru dapat harta, baru dapat apa? Makanan yang bisa dimakan. Tapi kalau sekarang nggak perlu kita berburu, ya, berburu prospekan paling. Insya Allah. Jadi mulai dari sekarang sangka baik kepada Allah. Target-target besar, impian-impian besar. Kalau ikhtiar dan doa sudah menjadi kebiasaan, maka akan dipastikan kesuksesan akan menjadi kepastian. Amin. Yakin nggak? Yakin. Insya Allah. Insya Allah. Amin. Oke, itu menjadi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.